kajian ilmiah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan sore hari ini kita kembali bertemu dan tema kajian kita kali ini adalah yaitu kiat-kiat istiqomah setelah Ramadan. Karena Ramadan baru saja meninggalkan kita sekitar 2 minggu yang lalu, dan tentunya kita tidak ingin Ramadan pergi begitu saja tanpa memberikan bekas, tanpa memberikan pengaruh dalam hidup kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bulan Ramadan itu untuk hikmah-hikmah yang sangat besar sekali. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, saum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar apa? Agar kamu bertakwa. Perhatikan tujuan yang Allah inginkan dari saum itu. Allah mengatakan tujuan syariat siam atau saum itu adalah takwa. Maka ketika saum di bulan Ramadan tidak menghasilkan ketakwaan, berarti itu menunjukkan bahwa puasa kita dimasuki sesuatu. Entah itu dimasuki oleh riya atau perkara-perkara yang merusak puasa kita, sehingga akhirnya puasa itu tidak ada manfaatnya untuk hidup kita dan diri kita, sehingga akhirnya dia pun masuk di dalam hadis Nabi SAW yang dikeluarkan Imam Ahmad, syaqiya abdun dakhala alaihi syahrul Ramadan fa kharaja minhu falam yughfar lah. Celaka seorang hamba yang masuk bulan Ramadan lalu keluar dari bulan Ramadan ternyata tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mendoakan kecelakaan. Ini tentu sesuatu yang mengerikan ya akhwat Islam, azan ya Allah. Takwa ya akhwat Islam hakikatnya adalah kekuatan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan apa? Larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berpuasa, Allah Subhanahu wa taala syariatkan bulan Ramadan adalah untuk pendidikan dalam hidup kita. Mendidik kita. Banyak sekali ya ikhwatul Islam ya pendidikan-pendidikan yang Allah inginkan di bulan Ramadan itu. Apa itu pendidikan yang Allah inginkan? Yang pertama, melatih kesabaran. Dengan puasa, kesabaran kita itu dilatih. Dengan 3 derajatnya. Sabar menaati Allah, sabar meninggalkan maksiat, sabar menghadapi musibah. 3 macam kesabaran itu ada ketika kita sedang berpuasa. Yang diharapkan darinya apa? Agar setelah Ramadan kita memiliki jiwa penyabar ya. Ali bin Abi Thalib berkata, as-sabru fil iman bimanzilatir ra'si fil badan. Sabar dalam iman itu seperti kepala untuk badan.
Sebagaimana badan tidak hidup tanpa kepala, iman pun tidak akan hidup tanpa kesabaran. Menjaga sholat untuk kesabaran, menjaga khusyuan dalam sholat untuk kesabaran, menjalankan perintah-perintah Allah butuh kesabaran, berbakti kepada orang tua butuh sabar, menjaga silaturahim butuh sabar, meninggalkan maksiat entah itu zina, judi dan yang lainnya butuh sabar. Apalagi ini zaman fitnah. Maka ya akhwat Islam, ini pendidikan yang Allah inginkan agar dilatih kesabaran kita di atas ketaatan, kesabaran kita untuk meninggalkan apa? Kemaksiatan, dan kesabaran ya akhwat Islam untuk menghadapi musibah yang menimpa kehidupan kita. Lapar itu musibah bukan? Musibah. Ini pendidikan yang pertama. Pendidikan yang kedua yang Allah inginkan dari bulan Ramadan apa? Pembiasaan. Allah Subhanahu wa taala syariatkan puasa sampai sebulan penuh. Sebulan penuh kita berpuasa. Kenapa? Karena Allah ingin supaya kita terbiasa. Terbiasa puasa, terbiasa baca Quran, terbiasa sholat tarawih, sholat malam, terbiasa sedekah. Dan ya akhwat Islam, ketika ketaatan itu menjadi kebiasaan hidup kita, ini yang akan insya Allah membawa kita untuk wafat husnul khatimah. Syekh Utsaimin mengatakan seseorang itu akan wafat di atas kebiasaannya. Berarti ya akhwat Islam, kalau kita ingin wafat di atas kebaikan, biasakanlah kebaikan. Tapi kalau kita inginnya wafat di atas maksiat, na'udzubillah, silakan Anda biasakan kemaksiatan. Maka dari itu ya akhwat Islam, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan ketika puasa itu meninggalkan perkara yang sia-sia. Ketika kita sedang berpuasa, dianjurkan kita untuk sering baca Quran. Makanya bulan Ramadan itu disebut dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Syahrul Ramadan, itulah bulan Ramadan yang diturunkan padanya apa? Al-Quran sebagai hidayah untuk manusia. Di bulan Ramadan Rasulullah SAW bersungguh-sungguh membaca Al-Quran. Para sahabat pun demikian, para tabi'in pun demikian. Ibnu Abbas berkata, "Kana Rasulullah SAW ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Wa kana yalqahu kulla lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran." Kata Ibnu Abbas sebagaimana dalam riwayat Bukhari, adalah Rasulullah SAW orang yang paling dermawan, dan beliau menjadi lebih dermawan di bulan Ramadan ketika bertemu dengan Jibril. Dan beliau bertemu dengan Jibril di setiap malam bulan Ramadan. Untuk apa? Yudarisul Quran, mengulang Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Makanya lihat di akhwat Islam, kalau kita lihat sejarah para salafus saleh, di bulan Ramadan mereka sibuk memperbanyak Al-Quran. Imam Malik bin Anas yang wafat pada tahun 179 Hijriah, idza dakhala Ramadan taraka majlis hadithi. Apabila masuk bulan Ramadan, beliau tinggalkan majelis hadisnya. Wa aqabba al-Quran, maka beliau bersungguh-sungguh membaca Al-Quran. Imam Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, dia punya kebiasaan mengkhatam Quran setiap 7 hari sekali. Ketika masuk Ramadan menjadi 3 hari sekali. Ketika masuk 10 hari terakhir menjadi sehari sekali. Subhanallah. Imam Syafi'i rahimahullah di bulan Ramadan setiap hari khatam. Demikian salafus saleh, mereka betul-betul membiasakan membaca Al-Quran di bulan apa? Ramadan. Yang diharapkan dari itu apa setelah Ramadan? Setelah itu kita terbiasa membaca Al-Quran. Kita senantiasa melantunkan ayat-ayat Allah setiap harinya ya akhwat Islam. Kenapa?
Karena ketika setiap hari kita membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran, manfaatnya besar untuk hati kita. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 101. Allah berfirman, "Kaifa takfurun wa antum tutla 'alaikum ayatullah wa fiikum rasul?" Bagaimana kalian akan kafir, kata Allah, sementara kalian terus-menerus dibacakan ayat-ayat Allah. Kata Ibnu Katsir, "Ai annal kufra ba'idun ankum." Artinya, kekafiran itu akan jauh dari kamu. Kapan? Jika kalian terus-menerus dibacakan ayat Allah. Nanti ketika kita setiap harinya menghiaskan hati diri kita dengan baca Quran, dengan mengkaji Al-Quran, mempelajari Al-Quran, itu wallah ya akhi yang menyebabkan kita jauh dari kekafiran bi'idznillah. Ini akhlak Islam, pembiasaan kebaikan itu penting. Orang yang tidak terbiasa melakukan kebaikan, dia akan terbiasa melakukan apa? Kalau tidak maksiat, setidaknya perbuatan yang mubah. Ada orang kebiasaan main game, ada orang kebiasaannya habis waktunya untuk nonton sepak bola, ada orang kebiasaannya WhatsAppan, Facebookan, bukan untuk kebaikan tapi hanya sebatas ngobrol dan yang lainnya. Ada orang kebiasaannya selfie sana sini. Ada orang, ya subhanallah, akhirnya apa? Menjadi kebiasaan hidup. Kalau sudah menjadi kebiasaan hidup, menjadi gaya hidup. Kalau sudah menjadi gaya hidup, akhirnya apa? Sulit untuk ditinggalkan. Hari-harinya hanya sebatas ngikutin sinetron. Sudah hafal, sudah jadwal-jadwal sinetron ini di hari ini, tanggal segini, bulan segini, atau jam segini. Tapi kalau untuk baca Quran, satu lembar aja berat banget. Baca Quran kok nggak selesai dari tadi. Padahal cuma setengah lembar, ya. Tapi kalau WhatsAppan 2 jam bisa. Nggak terasa. Kenapa? Jawabnya satu, dia tidak membiasakan. Dia tidak ada kebiasaan. Kalaupun dia baca Quran dengan keterpaksaan, subhanallah, saudara-saudaraku sekalian, tentu kita tidak ingin ya, kalau ternyata kita membiasakan hidup kita bukan dalam perkara yang bernilai pahala. Salah. Biasakan akhi kebaikan semenjak muda, supaya setelah tua nanti kita terbiasa di atas kebaikan tersebut. Lihat oleh antum, banyak orang tua Pak yang tidak terbiasa kebaikan karena waktu mudanya nggak terbiasa. Banyak orang-orang tua yang sudah tua, umurnya 60 tahun, 70 tahun, yang mungkin kata orang bawa tanah ya. Tapi buat baca Quran nggak ada waktu seakan-akan. Tapi kalau buat nonton TV, Masya Allah banyak. Jawabnya satu, karena waktu mudanya dia tidak ada kebiasaan itu. Maka siapa yang ingin tuanya di atas kebaikan dan kebiasaan kebaikan, sekarang mudanya kita kebaikannya akhi biasakan ya. Allah ya, pernah mungkin antum mendengar ada orang tua yang sedang baca Quran meninggal dunia. Pernah antum mungkin mendengar ada orang tua ya akhlak Islam meninggal dunia di masjid dan yang lainnya. Kenapa? Rupanya dia itu kebiasaan hidupnya. Dia berusaha untuk lebih membiasakan dia. Nah, Allah ingin mendidik kita dengan Ramadan itu dengan adanya pembiasaan itu. Biasakan, biasakan baca Quran, biasakan saum sunnah, biasakan sholat malam, biasakan sedekah, kebaikan demi kebaikan, biasakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW laisa siyam, bukanlah puasa itu ya minal akli wasyurbi, sebatas menahan diri dari makan dan minum. Wa innamas siyam minal lagwi warrafathi, tapi hakikat puasa itu artinya meninggalkan perbuatan yang sia-sia dan ucapan yang tidak baik. Subhanallah. Jadi Rasulullah SAW menganjurkan umatnya kalau sedang berpuasa hatta ucapan yang sia-sia tinggalkan.
Apalagi kata-kata yang tidak baik, tinggalkan. Sehingga apa? Ketika orang yang berpuasa dia dibiasakan untuk mengucapkan kata kebaikan, maka itu Masya Allah akan memberikan pengaruh yang dahsyat di dalam kehidupan dia, ya Islam azan ya Allah. Karena lurusnya amalan kita itu ditentukan oleh lurusnya lisan kita. Lisan kita lurus, insya Allah amalan kita lurus. Tapi kalau lisan kita bengkok, amalan kita bengkok. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkan kata-kata yang baik. Niscaya Allah akan perbaiki amalan kamu itu, dan Allah akan ampuni dosa. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bertakwa kamu kepada Allah dan ucapkan kata-kata yang baik. Niscaya dengan kamu mengucapkan kata-kata baik itu, Allah perbaiki amalannya. Makanya Sufyan bin Uyainah mengatakan apa? Orang yang tidak bisa menahan lisannya, dia tidak akan bisa menahan perbuatannya. Sebaliknya orang yang bisa memperbaiki lisannya dan mengucapkan selalu dalam kebaikan, selalu perbuatannya pun di atas kebaikan, biiznillah. Coba antum lihat saja, orang-orang yang perbuatannya itu suka berbuat buruk, pasti lisannya apa? Buruk. Pasti lisannya buruk. Makanya dari itulah ya akhwat Islam, ketika kita berpuasa kita disuruh untuk mengucapkan apa? Kebaikan. Kenapa? Karena itu berpengaruh kepada amal kita, ya, perbuatan kita. Subhanallah, jadi ini pendidikan yang kedua ya. Apa itu? Pembiasaan. Supaya kita tuh terbiasa. Ya. Nah, sekarang jawabannya bagaimana Ustadz? Supaya saya bisa istiqomah dong setelah Ramadan ini. Kok kemarin kayaknya di bulan Ramadan saya mudah banget beramal kebaikan. Iya, kemarin antum di bulan Ramadan mudah berbuat kebaikan akibat puasa, Pak. Karena puasa itu memang amalan yang tidak ada bandingannya, Pak. Rasulullah SAW bersabda, "Alaika bis-shaum fa innahu la mithla. Hendaklah kamu berpuasa karena itu amalan yang tidak ada bandingannya." Betul. Coba aja bayangkan, Pak, dan antum bandingkan dan kita semua bandingkan. Ketika kita puasa itu, Pak, kecondongan kita kepada maksiat lemah. Ketika kita puasa, coba rasakan deh waktu bulan Ramadan kemarin, kecondongan kita kepada kebaikan kuat, alhamdulillah. Ketika kita berpuasa kemarin, Masya Allah, alhamdulillah, mereka yang berpuasanya karena Allah dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, subhanallah. Untuk berbuat kebaikan mudah bagi dia, alhamdulillah. Buat ngapalin mudah, buat mengisi waktu-waktu yang lebih bermanfaat, alhamdulillah. Tapi setelah Ramadan selesai kok kayaknya berat lagi, kenapa? Inilah saudara-saudaraku sekalian, berarti ya kita harus, yang menjadi permasalahan bagi kita adalah bagaimana caranya kebiasaan kebaikan di bulan Ramadan itu terus kita lakukan. Apa itu? Yaitu diantaranya puasa. Ya. Nah, puasa ini, Pak, karena memang manfaatnya luar biasa untuk hati kita, jangan tinggalkan puasa. Yang kedua, baca Quran. Manfaatnya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan buat hati kita, jangan tinggalkan baca Quran. Punya kebiasaan. Akhwat Islam azan ya Allah. Bagaimana supaya istiqomah di atas kebaikan-kebaikan tersebut? Yang pertama ya akhwat Islam, supaya kita istiqomah, ya, penting kita untuk mujahadatun nafs, berjihad melawan diri sendiri. Allah ya akhi, berjihad melawan diri sendiri itu jihad yang terus akan kita lakukan sampai kita meninggal dunia. Nabi SAW saja
menyebutkan dalam hadis yang sahih dikeluarkan Ibnu Najjar dari hadis Abu Dzar, afdalul jihad an tujahida nafsaka li taatillah. Jihad yang paling utama kamu jihadi dirimu untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat yang lain dengan lafaz al-mujahidu man jahada nafsahu li taatillah. Hakikat orang yang berjihad itu orang yang menjihadi dirinya untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Ini dasar jihad kata Ibnu Qayyim. Orang yang tidak bisa menjihadi dirinya, dia tidak akan bisa menjadi musuh yang ada di luar. Sebagian ulama salaf terdahulu berkata, siapa yang selalu kalah oleh musuh yang ada pada dirinya, maka dia pasti kalah oleh musuh yang ada di luar. Maka dari itulah ya akhal Islam azam ya Allah ya, mujahadatun nafs, jihad melawan apa? Melawan diri. Karena diri kita ini Pak, Allah menyebutkan tentang sifat jiwa manusia apa? Innan nafsa la'ammaratun bisu. Jiwa itu selalu menyuruh kepada apa? Keburukan. Dalam diri manusia ada syahwat tidak? Ada. Dalam diri manusia ada hawa nafsu? Ada. Sementara di luar sana ada syaitan. Nanti kita harus menghadapi dua musuh ini. Musuh yang ada di luar, apa itu? Syaitan. Musuh yang ada di dalam, apa itu? Syahwat dan hawa nafsu. Maka kita harus menjihadi dua perkara ini Pak. Jihad melawan hawa nafsu dan jihad melawan apa? Syaitan. Oleh karena itu Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, ketika mensyarah kitabul jihad, beliau berkata, al-jihad huwa badlul juhdi li muqatalatil adu wa huwa ala arba'i maratib. Hakikat jihad itu adalah mengeluarkan seluruh kemampuan kita untuk memerangi musuh. Dan dia ada 4 martabat. Martabat yang pertama kata Ibnu Hajar Al-Asqalani yaitu jihadun nafs, jihad melawan diri kita. Martabat yang kedua jihadus syaitan, jihad melawan apa? Syaitan. Martabat yang ketiga jihad melawan orang-orang fasik, pelaku dosa besar. Martabat yang keempat ya jihad melawan orang kafir. Dan setiap macam jihad ini tentu ada pembahasannya tersendiri. Akan tetapi yang kita ingin bahas adalah yaitu tadi jihad melawan diri dan jihad melawan syaitan. Karena ini jihad yang tidak akan pernah berhenti Pak. Antum yakin? Siapa di antara kita yang sudah merasa saya alhamdulillah sudah berhasil menjihadi diri sendiri? Iya. Kita ini terkadang di hadapan syahwat suka lemah. Syahwat itu berupa wanita, harta, kedudukan, itu syahwat gitu. Apalagi untuk laki-laki, Nabi SAW bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan hi adarru 'ala rijali minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang paling berat bagi laki-laki dari wanita. Subhanallah. Jihad melawan hawa nafsu dan keinginan. Ini berat ya akhwal Islam. Dan untuk berjihad melawan hawa nafsu ini kita membutuhkan apa Pak? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Kenapa Allah menyebutkan setelah beribadah minta pertolongan? Kata para ulama, karena ibadah itu berat. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kita tidak bisa merealisasikan ibadah. Untuk pergi ke masjid saja, banyak pemuda-pemuda yang berat pergi ke sana. Untuk melaksanakan sholat 5 waktu dengan betul-betul di awal waktunya dengan kekhusyuannya dan yang lainnya, butuh kemampuan yang kuat, Pak. Siapa di antara antum yang pernah mengatakan saya alhamdulillah setiap sholat khusyuk sekali? Sulit, Pak.
Ada orang sholat tapi pikirannya entah kemana, pergi ke sana, pergi ke sini, dan yang lainnya. Ya tidak, Pak. Untuk bisa khusyuk susah benar. Maka dari itulah kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Untuk istiqomah menuntut ilmu berat tidak, Pak? Oh iya, jelas. Ketika antum duduk di majlis taklim, setan ya datang, ditiup tuh matanya biar ngantuk. Akhirnya di majlis taklim tidur. Supaya apa? Supaya terhalang dari ilmu yang bermanfaat. Memang subhanallah, perjuangan melawan setan dan diri sendiri itu tidak akan pernah selesai, Pak. Setiap kebaikan di situ ada setan yang sudah menghalang-halangi kita. Makanya Rasulullah SAW dalam riwayat Abu Daud, "Idza aradal 'abdu an yuslima, qa'ada syaitan fi tariqil Islam." Apabila seorang hamba ingin masuk Islam, setan akan duduk di jalan Islam. Lalu ia menakut-nakuti, kalau kamu masuk Islam, nanti kamu akan dimusuhi oleh keluargamu, nanti akan begini begitu. Kata Rasulullah, "Fa idza aslama," tapi kalau dia tetap mau masuk Islam dia. "Fa idza arada an yuhajir, qa'ada syaitan fi tariqil hijrah." Kalau si hamba ini mau pergi hijrah, setan pun duduk di jalan hijrah. Lalu kemudian setan pun menakut-nakuti dia. Sama. Ketika kita mau pergi ke majlis taklim, setan datang. Kamu ngapain pergi ke majlis taklim? Kalau kamu tahu ilmunya, kamu gak bisa ngamalin, dosa. Akhirnya apa? Mau pergi ke majlis taklim, gak jadi. Berat dan lain-lain. Itulah yang apa Islam. Keadaan setan tuh pintar ya. Syaitan itu lebih paham diri kita daripada diri kita sendiri. Terkadang syaitan masuk ya akhi ya dari sesuatu yang kita sukai. Antum sukanya sepak bola, setan masuk dari situ. Supaya antum disibukkan dengan sepak bola sampai jam 2 malam bangun mau tahajud, bukan. Mau nonton Liverpool nih. Ya, tim kesayangan. Akhirnya sholat tahajudnya tinggal demi untuk nonton sepak bola. Terkena jaring-jaring setan ya. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azan ya Allah ya. Maka ini kita butuh mujahadatun nafs, berjihad melawan diri kita sendiri. Demikian pula jihad melawan syaitan. Jihad melawan diri, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, caranya gimana? Fa amma mujahadatun nafs fa bi ta'allumil ilmi wal amali bih wa ta'limihi, kata beliau. Adapun jihad melawan diri itu caranya dengan menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu serta menyampaikan kepada manusia. Datangnya antum ke majlis taklim, duduk di majlis taklim, mengkaji ilmu Allah, itu jihad wallah. Abu Darda berkata, siapa yang mengatakan menuntut ilmu bukan jihad, otaknya ada sesuatunya. Iya. Menuntut ilmu itu termasuk jihad. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwasanya ya bisa merapat sedikit Pak, banyak ikhwan tuh belum bisa masuk, kasihan. Dirapatkan lagi Pak, dirapatkan lagi. Silakan dirapatkan. Dirapatkan lagi, dirapatkan. Sampai mana nih? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata apa? Al-jihadu bil hujjati wal burhan muqaddamun al jihad bis sayfi was sinan. Jihad dengan hujjah dan ilmu itu lebih didahulukan daripada jihad dengan pedang dan panah. Ketika Rasulullah berdakwah di Mekah, Pak, yang Allah syariatkan kepada Rasulullah di Mekah itu jihad apa? Jihad ilmu. Allah menurunkan dalam surat Al-Furqan,
Allah mengatakan wala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Jangan kamu menaati orang kafir itu dan jihadi mereka dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Allah mengatakan jihadi mereka orang-orang musyrikin dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Ini menunjukkan Pak, berdakwah, menyampaikan ilmu, mengajak manusia kepada kebaikan itu jihad yang besar. Berdasarkan ayat tersebut, ikhwata Islam azza wa jalla. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, kalau kita tidak mau menuntut ilmu, bagaimana kita akan menjihadi diri kita sendiri? Kalau kita tidak menuntut ilmu, bagaimana kita akan mengetahui langkah-langkah syaitan untuk menyesatkan kita, Pak? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala tattabi'u khutuwati syaitan." Jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Kata Sufyan Ats-Tsauri, khutuwatu syaitan, langkah-langkah syaitan itu lebih halus daripada sutra. Terkadang kita tidak terasa sudah terjerembab di dalam apa? Langkah-langkah syaitan, ya akal Islam azan ya Allah. Siapa di antara kita dalam seharinya lebih banyak baca Quran daripada baca WhatsApp? Ada? Sulit kayaknya, Pak. Ketika kita lebih asyik dengan WhatsApp, dengan Facebook, itu saja sudah langkah-langkah syaitan sebetulnya. Iya. Betul ya, akal Islam azan ya Allah. Kata Ibnu Qayyim, di antara langkah syaitan memalingkan dari amal yang lebih utama kepada amal yang kurang utama. Jadi seorang hamba itu sibuk dengan amalan yang kurang utama, akhirnya meninggalkan amalan yang lebih utama. Maka ini akhirnya terjerembab dalam tipu daya syaitan. Di antara tipu daya syaitan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, seseorang disibukkan dengan perkara yang mubah untuk meninggalkan sesuatu yang sifatnya ketaatan. Nah, saudara-saudaraku sekalian, berarti ya berjihad melawan diri sendiri tiada lain adalah dengan cara yang pertama minta kepada Allah. Yang kedua, teruslah menuntut ilmu, duduk di majelis taklim. Orang yang duduk di majelis taklim, insya Allah Pak, imannya akan selalu diperbaharui lagi. Karena majelis taklim itu bagaikan charger buat HP. HP itu kalau sudah soak tuh baterainya, segera di-charger. Demikian pula majelis taklim. Di majelis taklim dibacakan Al-Quran tentang hadis-hadis Nabi, nasihat untuk jiwa kita, insya Allah. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam Bukhari dan Muslim, "Mathalu ma ba'athani Allah minal huda wal ilm kamathali ghaithin asabat ardan." Perumpamaan apa yang Allah utus aku dengannya berupa hidayah dan ilmu, itu seperti air hujan yang jatuh ke tanah. Lihat Pak, Rasulullah SAW mengumpamakan hidayah, Al-Quran, hadis, ilmu seperti air hujan. Sedangkan tanah seperti hati. Hati itu apa? Tanah. Bayangkan coba ya, kalau tidak hujan setahun gimana Pak? Saya yakin tanah itu kering kerontang dan mati, ya tidak? Ya Allah. Demikian pula hati. Ketika hati tidak disiram dengan majelis, dengan ilmu, dengan nasihat-nasihat dari Al-Quran dan hadis, dia akan kering dan mati. Makanya penting, akhi, duduk di majelis taklim itu penting sekali. Kita sangat butuh ke majelis taklim, Pak. Kita sangat butuh, karena apa? Itu untuk kebaikan diri kita, untuk istiqomah kita, insya Allah biidznillah. Selama kita masih duduk di majelis taklim, selama itu Allah inginkan kebaikan kepada kita, insya Allah. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW sabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan menjadikan ia faham agama. Lihat itu. Rasulullah mengatakan, siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, Allah akan jadikan ia mau untuk mengkaji ilmu agama. Berarti kebalikan hadis itu apa? Siapa yang Allah tidak inginkan kebaikan kepadanya,
dia tidak peduli dengan agamanya. Saya mau tahu tentang sholat, bagaimana Rasulullah sholat, bodo amat, yang penting saya sholat dan selesai. Saya mau duduk di majlis taklim atau enggak, bodo amat. Saya mau tahu tentang halal dan haram, bodo amat. Ini orang tidak diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika seseorang berusaha berpikir tentang bagaimana Islam, apa itu sholat, apa itu zakat, bagaimana saya sholat seperti yang sholatnya Rasulullah SAW, bagaimana saya bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, berarti ini orang yang Allah inginkan apa? Kebaikan pada dirinya, yang akan Islam, azani Allah. Maka dari itu saudara-saudaraku sekalian, ya, kembalilah ke majlis ilmu, majlis yang di situ dibacakan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu majlis yang bermanfaat, Pak. Jangan menghadiri majlis taklim yang isinya cuma bicara masalah politik, dunia. Itu tidak menambah keimanan, Pak. Majelisnya Rasulullah SAW itu majelis yang membuat para sahabat menangis. Ada seorang sahabat Nabi berkata, "Ya Rasulullah, nafaqa Hanzalah." "Ya Rasulullah, Hanzalah sudah jadi munafik." Kata Rasulullah, "Kenapa kau bisa begitu?" Kata Hanzalah, "Ya Rasulullah, ketika aku berada di majelismu, hatiku takut, air mataku berlinang. Tapi ketika aku pulang ke rumah, aku pun disibukkan dengan dunia, tertawa dengan anak dan istri. Kalau begitu aku munafik, ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah? "Hai Hanzalah, kalaulah keadaan kamu terus-menerus seperti kamu berada di majlisku, la safahatkal malaikah fit turaqat wa fi buyut." Niscaya malaikat akan menyalami kamu di jalan-jalan dan di rumahmu. Akan tetapi hai Hanzalah, saat-saat, ada saat-saatnya. Tuh, lihat Pak, jadi majlis taklim Rasulullah itu yang menimbulkan rasa takut kepada Allah, bukan majlis taklim yang bikin hati kita keras. Tahu nggak Pak, majlis taklim yang bikin hati keras? Yaitu majlis taklim yang isinya cuma bercanda, tertawa, berkelakar. Karena Nabi bersabda, "Ya wa kasratad dha'if fa inna kasratad dha'if tumitul qalb." Jauhi oleh kalian banyak tertawa, karena banyak tertawa, kata Rasulullah, bisa mematikan hati. Nah, kalau ada majlis taklim isinya ketawa dari awal sampai akhir, itu namanya bukan melembutkan hati, Pak, tapi mengeraskan apa? Mengeraskan hati. Yang diinginkan dari majlis taklim itu adalah melembutkan hati, menimbulkan rasa takut kepada Allah, supaya manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang diinginkan dari majlisnya. Makanya itulah sifat majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwat Islam, azani Allah. Jadi yang kedua ini, untuk supaya istiqomah, jangan tinggalkan majlis taklim, majlis ilmu. Kita butuh kepada ilmu, kita butuh kepada ulama, kita butuh kepada Al-Quran dan hadis yang harus kita pelajari dalam kehidupan kita ini. Yang ketiga Pak, supaya kita istiqomah, carilah teman-teman yang membantu kita di atas ketaatan, Pak. Cari. Jangan bergaul dengan teman-teman yang menyeret kita kepada apa? Api neraka. Di dalam surat Al-Furqan, Allah menyebutkan tentang penyesalan penduduk api neraka. Apa kata penduduk api neraka itu? Qala ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Berkatalah penduduk api neraka itu, "Aduh, andaikan aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrab saya, teman dekat saya. Sungguh dia telah menyesatkan aku setelah datang kepadaku peringatan." Masya Allah, gara-gara teman dia masuk neraka. Makanya gak bisa. Kalau ada seorang pemuda atau pemudi, terkadang dia berkata begini, saya kan gak mau kuper. Tahu kuper Pak? Kurang pergaulan. Maunya disebut apa? Gaul dong, gaul. Akhirnya bergaul kepada setiap orang, tanpa melihat apakah dia teman itu bisa menyeret dia kepada neraka atau ke surga.
La haula wala quwata illa billah. Maka dari itu saudara-saudaraku sekalian, ya, masalah teman itu penting, Pak, karena kita manusia itu makhluk sosial. Kita manusia itu sangat dipengaruhi oleh teman, oleh lingkungan. Ya. Siapa yang temannya di atas kebaikan, insya Allah dia akan terseret kepada kebaikan. Dalam riwayat Abu Daud dalam sunannya Rasulullah SAW bersabda begini, Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu di atas agama temannya. Falyandur ahadukum ila man yukhalil. Hendaklah seseorang dari kalian melihat dengan siapa dia berteman. Nah, subhanallah ya akhwal Islam. Ya. Berteman dengan orang yang bisa menyebabkan kita masuk surga. Walaupun tentunya, Pak, berteman dengan orang soleh pun butuh kesabaran. Karena orang soleh itu bukan malaikat. Namanya juga manusia. Manusia kan tidak lepas dari kekurangan. Ya, istilahnya tidak ada gading yang tak retak, katanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah SAW untuk sabar, ya, untuk tetap bergaul dengan orang-orang yang senantiasa menyeru Allah. Dalam surat Al-Kahfi Allah berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha." Sabarkan dirimu, hai Muhammad, untuk senantiasa bersama orang-orang yang senantiasa menyeru Rabb-nya di waktu pagi dan petang, mengharapkan wajah mereka, mengharapkan wajah Allah semata. Ya. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan jangan kamu palingkan mata kamu dari mereka, orang-orang saleh itu, hanya karena mengharapkan kehidupan dunia. Jangan, kata Allah. Kita butuh, Pak, teman yang saleh, Pak. Teman saleh itu, Pak, manfaatnya di dunia dan akhirat. Teman saleh itu manfaatnya di dunia dan akhirat. Apa manfaatnya di dunia? Manfaatnya dengan nasihat-nasihat dia, mengingatkan ketika kita salah, memberikan motivasi di atas ketika kita di atas kebenaran. Itu teman soleh, masya Allah. Ya. Di akhirat manfaatnya teman soleh apa? Sebutkan dalam riwayat Bukhari, ketika kaum mukminin telah melewati jembatan Sirat yang terbentang di atas api neraka, maka kemudian kaum mukminin datang kepada Allah. Apa kata kaum mukminin kepada Allah? Ya Rabb, ikhwanuna alladzina kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana. Ya Rabb, teman-teman kami yang dahulu salat bersama kami, puasa bersama kami, kenapa Engkau masukkan ke dalam api neraka? Maka terus mereka minta kepada Allah supaya teman-temannya dikeluarkan. Maka Allah pun berfirman kepada mereka kaum mukminin itu, idhabu ilan nar, silakan kalian pergi ke neraka dan keluarkan orang-orang yang kalian kenal yang mengucapkan la ilaha illallah. Keluarkan mereka dari api neraka. Maka kaum mukminin pun mereka pergi ke neraka, diambil teman-temannya dari api neraka. Masya Allah. Lihat, Pak, manfaatnya teman yang saleh. Teman yang saleh. Makanya yang akal Islam, lihat pemuda-pemuda yang dapat teman yang tidak soleh, buru-buru ke masjid, untuk sholat pun susah dan yang lain. Maka siapa yang ingin istiqomah, saudaraku, perhatikanlah siapa teman akrab kita, siapa teman dekat kita, karena teman itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Agar kita istiqomah, pilah dan pilih dengan siapa kita apa? Berteman. Ya. Yang keempat, Bapak sekalian, agar kita bisa istiqomah ya ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Penting ya akhi, ya, untuk kita senantiasa konsultasi dengan para ahli ilmu, dengan orang-orang yang sholihin. Ketika kita futur, siapa coba di antara kita yang nggak pernah futur, Pak?
Futur atau nggak futur? Futur itu lemah. Iya. Setiap orang pasti pernah merasakan apa? Futur, pasti itu. Dan Rasulullah SAW pun sudah mengabarkan begitu. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, "Inna likulli amalin syirrah, wa likulli syirratin fatrah. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halaka." Kata Rasulullah. Setiap amal ada masa-masa semangat. Dan setiap masa semangat, kata Rasulullah, ada masa-masa lemah. Siapa yang masa lemahnya kepada sunnah lagi, dia dapat hidayah. Dan siapa yang masa lemahnya kepada selain itu, celaka. Celaka. Antum misalnya lagi semangat baca Quran nih Pak, alhamdulillah. Tapi kan suatu ketika semangat itu akan melemah, Pak. Ya tidak? Ustaz, saya dulu Masya Allah Ustaz, kalau baca Quran satu hari bisa 2 juz, 3 juz loh. Sekarang kok 1 lembar aja nggak bisa. Kenapa? Nah inilah. Berarti dia sudah apa? Sudah futur, sudah lemah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang masa lemahnya kepada sunnah lagi dapat hidayah. Ternyata antum lemah dari baca Quran, sudah mulai baca Qurannya lemah, tapi antum berpindah dengan baca buku yang bermanfaat. Alhamdulillah, berpindah dari kebaikan kepada kebaikan. Yang musibah itu ada orang tadinya rajin baca Quran, Pak. Sekarang malah rajin baca Quran. Qurannya ditinggalin, Qurannya setiap hari khatam. La haula wala quwata illa billah. Nanti dia sudah berpindah kepada apa? Ya, meninggalkan kebaikan. Itu yang kita tidak inginkan, Pak. Nah, di saat futur itu kita butuh apa? Bimbingan, Pak. Kita butuh bimbingan. Dahulu Imam Al-Muzani ya pernah terkena syak di hatinya. Segera datang kepada gurunya Imam Syafi'i rahimahullah, minta dinasihati. Maka Imam Syafi'i pun memberikan nasihat kepada Imam Muzani rahimahullah. Dahulu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika hatinya sudah mulai sempit, datang kepada gurunya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Maka kemudian Syekhul Islam pun memberikan nasihat. Kita butuh, Pak, bimbingan mereka. Kita butuh ya akal Islam, nasihat-nasihat dari orang-orang yang Masya Allah diberikan oleh Allah ya keilmuan dan yang lainnya. Masalahnya ketika kita merasa diri berilmu dan kita tidak pernah meminta nasihat kepada ahli ilmu, itulah musibah ya akal Islam. Azani Allah wa iyyakum. Maka ya akhi, kemudian perkara selanjutnya, jauhilah perkara-perkara yang menyebabkan kita mudah futur. Mudah apa? Mudah futur. Mudah apa? Futur itu apa tadi? Ya. Apa sih perkara yang membuat kita mudah futur, Pak? Yang pertama, terlalu gulu. Apa gulu itu ya? Berlebihan. Diporsir. Misalnya antum ya lagi semangat sholat tahajud, tapi antum langsung porsir, sholatnya langsung 1 rakaatnya 1 juz, Masya Allah. Padahal antum gak mampu. Saya yakin dan saya jamin tak akan bertahan lama seperti itu, Pak. Sehari 2 hari lemah dan selesai. Iya. Makanya Rasulullah SAW ketika melihat para sahabat, di antara mereka ada yang ya sampai demikian. Pernah Rasulullah SAW dalam Bukhari dalam Sahihnya ya masuk ke rumah Aisyah, sementara di sisi Aisyah ada seorang wanita. Dalam satu riwayat yang lain, ketika Rasulullah SAW masuk ke rumahnya, keluarlah wanita tersebut. Lalu Rasulullah bertanya, siapa itu Aisyah? Kata Aisyah, itu wanita ya Rasulullah, ahli ibadah. Di waktu malam gak tidur ya Rasulullah, hanya untuk tahajud. Di waktu siang puasa ya Rasulullah. Setiap hari begitu. Apa kata Rasulullah?
jangan begitu. Alaikum bima tutiqun. Fawallahi la yamallallahu hatta tamallu. Hendaklah kalian lakukan sesuai dengan batas kemampuan kalian. Demi Allah, Allah tidak akan bosan sampai kalian yang sendirian bosan. Lihat ya, kita itu kalau ibadah Pak, sesuaikan kemampuan kita dulu deh. Kalau antum bisa tahajud, alhamdulillah. Tapi jangan terlalu diporsir. Lebih apa? Kemampuan kita itu mudah futur, insya Allah. Kayak gitu antum. Ketika antum lagi rajin ngaji nih, diforsir setiap hari ngaji. Ya, setiap bagus sih memang. Tapi terkadang kan ada orang ada keterbatasan dan kemampuan. Ketika diporsirnya luar biasa, akhirnya apa? Lama-lama mudah futur. Tapi sesuaikan kemampuan kita ya, Islam azza Allah. Sesuaikan. Ini yang pertama, hal yang bisa menyebabkan mudah apa? Futur. Yang kedua, dan ini yang mengerikan Pak, maksiat. Maksiat ini Pak, perkara yang paling sangat menjadikan seorang hamba itu berat berbuat ketaatan. Berat berbuat ketaatan. Coba Pak, dalam surat An-Nisa Allah mensifati orang munafik apa Pak? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan tipu mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Itu pun ria, ingin dilihat manusia, dan mereka jarang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Allah mensifati orang munafik itu apa? Mau sholat malas. Kenapa kata para ulama? Akibat maksiat mereka. Akibat dosa-dosa mereka. Akibat penyakit kemunafikan mereka. Allah juga berfirman dalam surah At-Taubah tentang orang munafik. Walau aradul khuruja la'addu lahu 'udda walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum wa qila q'udu ma'al qa'idin. Apa kata Allah Pak? Kalaulah mereka ingin keluar untuk ke medan perang, pasti mereka sudah bersiap-siap. Akan tetapi Allah tidak suka mereka keluar ke medan perang. Lalu Allah jadikan mereka berat untuk pergi ke medan perang. Siapa yang kakinya berat untuk pergi ke masjid, itu biasanya akibat dosa. Siapa yang dia berat dan ketaatan, itu akibat daripada apa? Dosa. Insyaallah kita lanjutkan setelah isya ya. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, kita melanjutkan kajian kita tentang istiqomah setelah Ramadan. Telah kita sebutkan tadi, hendaknya kita menjauhkan sebab-sebab yang menyebabkan kita mudah futur, mudah lemah di atas kebaikan, mudah lemah di atas ketaatan, yaitu yang kedua adalah maksiat. Bahwa maksiat itu sesuatu yang menyebabkan ketaatan kita jadi lemah. Orang yang hatinya penuh maksiat, maka semakin berat ketaatan untuk dia. Dan semakin hatinya bersih, insya Allah ketaatan semakin mudah untuk dia.
Orang yang matanya suka jelatan, liatin yang haram, berat bagi dia untuk baca Quran. Demikian pula orang yang lisannya terbiasa ghibah, dusta, maksiat, berat bagi dia untuk berzikir. Maka dari itu, ya, maksiat ini mencabut keberkahan. Maksiat itu menjauhkan seorang hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai orang yang saking sering berbuat maksiat, semakin keluh lisannya untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin jarang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tentu yang Islam, ya, perkara yang kita khawatirkan menimpa diri kita. Kemudian yang keberapa? Perkara yang membantu kita untuk istiqomah, yaitu yang keenam, yang membantu kita untuk istiqomah, sering-sering muhasabatun nafs, muhasabah diri. Apa sih maksudnya muhasabah diri itu, Pak? Menghitung-hitung kesalahan diri kita, menghitung-hitung kekurangan diri kita. Sering. Sebab ketika kita senantiasa menghitung kesalahan kita dan kita berusaha untuk menghisab diri kita sendiri, itu pintu yang sangat luar biasa untuk memperbaiki diri, insya Allah. Tapi ketika kita kurang menghisab diri kita sendiri, muhasabatun nafs, itu menjadi pintu syaitan kepada kita. Apa bahaya kita tidak bermuhasabah terhadap diri kita sendiri, Pak? Bahaya yang pertama, kita akan lebih disibukkan memikirkan kesalahan orang daripada kesalahan diri. Kita akan lebih disibukkan memikirkan kekurangan orang daripada memikirkan kekurangan diri kita. Ya. Kadang ada orang kalau menyebutkan tentang kekurangan si fulan, kesalahan si fulan, pintar. Tapi untuk melihat kesalahan diri sendiri kurang bisa. Ya, istilahnya akal Islam azan ya Allah wa yakum, orang seperti ini, ya, semut di seberang lautan dia bisa melihat. Dia bisa melihat kesalahan orang lain, tapi dia tidak bisa melihat kesalahan dirinya sendiri. Ini saja kata para ulama musibah besar menimpa dia. Kalau dia tidak bisa melihat kesalahan diri sendiri, Pak, setan akan menghiaskan kepada dia, Pak, seakan-akan dia sudah baik, seakan-akan dia punya lebih dari orang lain. Akibatnya kesombongan muncul, ujub, berbangga diri muncul. Ini saja sudah penyakit yang luar biasa, Bapak sekalian. Makanya muhasabah itu penting. Ya, hisab diri kali. Ya, ulama salaf terdahulu berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kamu sebelum kamu dihisab. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Ighathatul Lahfan menyebutkan muhasabah itu di dua tempat. Yang pertama sebelum beramal, yang kedua setelah beramal. Amal apapun, aktivitas yang kita lakukan, apapun juga sebelum kita lakukan, tanya apa, Pak? Ini amal dosa apa enggak? Aktivitas saya pahala apa tidak? Ikhlas atau karena bukan Allah, bukan selain Allah? Sesuai tidak dengan tuntunan Rasulullah SAW? Ketika kita mau mengetik di HP, sebelum kita mengetik tanya, yang saya ketik ini pahala apa enggak? Atau malah dosa? Jangan kita itu, Bapak sekalian, menjadi orang yang tidak peduli. Ya, main ketik, komen dan yang lainnya, dan ternyata malah memberatkan hisab kita pada hari kiamat. Orang yang berakal itu, Pak, sebelum dia melakukan apapun berpikir dulu. Sebelum berkata berpikir dulu. Kira-kira kata-kata saya ini manfaat atau tidak?
sebelum beramal apapun juga, dia selalu bertanya, amal saya ini manfaat atau tidak, ikhlas atau tidak, sesuai dengan tuntunan syariat atau tidak, mengharapkan ridho Allah atau tidak. Seorang wanita misalnya, seorang wanita sebelum dia berpakaian, dia nanya dulu, pakaian saya ini diridhoi oleh Allah apa tidak? Iya. Ini bagus. Menghisap seperti penting sekali Bapak sekalian. Tapi lihat, terkadang seorang wanita yang tidak bermuhasabah ya begitu. Ketika mau berpakaian, yang dia pikirkan, kira-kira saya cantik nggak dengan pakaian ini? Akhirnya yang dia pikirkan adalah bagaimana saya bisa tampil cantik di depan orang. Dia tidak berpikir apakah ridho Allah, ridho kepada dirinya atau tidak, apakah sesuai dengan syariat atau tidak. Tanya ikhwatul Islam azza Allah wa yakum. Aktivitas apapun, amal perbuatan apapun, baik itu ibadah ataupun bukan ibadah, tetap harus sebelum kita melakukannya apa? Hisab dulu, muhasabah, tanya itu baik atau tidak, manfaat atau tidak. Kalau kita yakin insya Allah manfaat, alhamdulillah silakan lakukan. Tapi kalau kita yakin itu dosa, jangan sekali lakukan. Dan kalau kita ragu, kira-kira manfaat atau tidak, lebih baik ditinggalkan aja, tak usah dilakukan. Tempat yang kedua kata Ibnu Qayyim, muhasabah itu setelah beramal. Setelah kita sholat, setelah kita melakukan perbuatan-perbuatan, coba kita hisab diri kita lagi. Tadi amalan saya kemasukan riya nggak ya? Amalan saya, makanya kenapa Rasulullah SAW setelah sholat istighfar? Rasulullah SAW setelah sholat apa? Istighfar. Loh, kok Rasulullah SAW setelah sholat istighfar? Emang sholat dosa? Hah? Kenapa Rasulullah SAW habis sholat istighfar? Kata Ibnu Qayyim, karena bisa jadi ketika sholat kita melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah, maka kita istighfar atas kekurangan yang ada pada sholat kita. Demikian pula setiap amal kita, coba kita muhasabah. Kalau kita tadi belum sempat muhasabah, ngetik, setelah selesai ngetik baru kita pikirin, aduh kok saya ngomong gini ya, ya Allah nyesal. Istighfar pada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu penting ya, muhasabah. Iya. Tapi kalau kita tidak peduli, bodo amat lah. Yang penting saya senang, yang penting ya Allah mau ridho enggak ridho terserah. Wah, ini musibah lah. Orang seperti ini akan sangat mudah ditarik oleh syaitan ke jalan ke jurang neraka hawiyah. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, ya akhwat Islam azan ya Allah, sering-sering muhasabah. Sering kita mengingat tentang kesalahan kita, dosa kita, sehingga menimbulkan ketawaduan, keinginan untuk terus memperbaiki diri kita, keinginan untuk terus bertaubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah itu manfaatnya besar dan manfaatnya sangat luar biasa dahsyat loh dari kita ya Pak Islam, yaitu muhasabah. Iya. Muhasabah itu nggak usah rame-rame ya Pak. Setiap kita sendiri-sendiri. Iya. Sebagian ulama mengatakan sebelum kamu mau tidur, coba kamu hisab diri kamu. Semenjak saya bangun tidur sampai sekarang saya mau tidur, dosa apa yang saya sudah lakukan? Karena saya tidak tahu saya bakalan bangun lagi apa enggak. Mungkin Allah cabut nyawa saya, Allah tidak kembalikan lagi nyawa saya. Saya tidur untuk selamanya sampai hari kiamat. Segera kita ingat, ya Allah, tadi pagi saya bersumpah dusta, ya Allah, tadi pagi saya berdusta, ya Allah, tadi siang saya begini. Langsung istighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan Islam azan ya Allah ya. Nah inilah ya akhi. Ya. Jadilah orang yang pintar melihat kesalahan diri. Jangan jadi orang yang pintar melihat kesalahan orang lain tapi tidak bisa melihat kesalahan diri sendiri. Ikhwan Islam azan ya Allah. Yang keberapa selanjutnya? Yang ketujuh yang bisa membantu kita istiqomah. Jangan sekali-kali kita mendatangi tempat-tempat fitnah.
Jangan sekali-kali kita sering-sering atau sengaja mendatangi tempat-tempat apa? Fitnah. Yang di situ banyak maksiat dan yang lainnya. Ada ikhwan Pak tiap hari senangnya mejeng di mall, di plaza dan yang lainnya. Antum tahu sendiri di plaza di sana banyak makhluk halus bergentayangan. Wanita-wanita yang menontonkan auratnya dan yang lainnya. Itu bukan tempat yang bagus untuk kita sering kunjungi, Pak. Kecuali kalau memang antum tugasnya dagang di sana, kerja di sana, ya gimana lagi. Tapi jangan lupa setiap kali masuk pasar untuk membaca doa masuk pasar supaya kita terlindung. Ikhwan Islam azan ya Allah. Yang jelas Pak, jangan kita berani-berani mencampakkan diri kita kepada fitnah. Kalau kita tidak yakin akan selamat, tinggalin aja deh. Misal, antum mau buka YouTube, yakin nggak antum selamat? Di YouTube itu kan ada semua, ada ceramah kebaikan, ilmu, ada juga setan yang berbicara, ada juga wanita-wanita telanjang, ada macam-macam. Nah sekarang ketika antum mau buka YouTube, berani nggak dan siap nggak antum untuk tidak membuka yang lain? Iya. Kalau aduh kok saya setiap kali buka YouTube selalu jatuh melihat yang haram, artinya Anda lemah. Kalau begitu jangan buka YouTube, matiin tuh YouTube. Jangan mencampakkan diri kepada tempat fitnah. Jiwa kita ini lemah. Iya. Syaitan terlalu kuat. Jangan Anda merasa pede. Insya Allah iman saya udah kuat Ustaz, nggak bakal kegoda. Jangan berkata seperti itu ya akhi azan ya Allah ya. Ulama tidak ada yang pernah mengatakan begitu. Ustaz saya insya Allah udah soleh Ustaz. Imam Syafi'i pernah bersyair, uhibbus salihina walastu minhum. Aku cinta orang-orang soleh tapi aku bukan orang soleh. Imam Syafi'i yang mengatakan begitu. Apa jawab Imam Ahmad? Tuhibbus salihina wa anta minhum. Engkau mencintai orang soleh dan engkau termasuk orang soleh. Imam Syafi'i nggak merasa dirinya sudah soleh padahal beliau imamnya orang-orang soleh. Beliau panduannya orang-orang soleh. Ada apa kemudian kita merasa kayak kita udah masya Allah, baru cuma sholat 5 waktu aja udah kayak soleh banget Pak. Baru baca Quran aja udah kayak soleh banget Pak. Kalau sudah seperti ini Pak, kita nanti bakalan mudah terkena penyakit ujub dan sombong. Merasa diri kita ini udah lama ngaji, melihat yang baru ngaji, saya lebih senior dari dia, saya lebih baik dari dia. Bahaya ini. Justru ya akhwat Islam, ketika kita memandang diri kita lebih baik daripada orang lain, kita di mata Allah buruk. Makanya Rasulullah sabda, bihasbi imri'in minasyarr an yahqira akhahul muslim. Cukuplah bagi seseorang itu keburukan di saat ia menganggap dan memandang remeh saudaranya sesama muslim. Jangan berani-berani kita masuk ke ranah fitnah. Antum misalnya punya Facebook, ya, ada akhwat minta pertemanan, lalu antum, insya Allah saya kuat nih terhadap akhwat ini, diterima pertemanan, tahu-tahu cantik, lama-lama penasaran, akhirnya tujuannya si pinter Pak setan itu. Setan datang dan berkata, dakwahi dia. Pertama kirim kajian dulu, kirim kajian. Ada modus, ada udang di bawah lempai. Lama-lama, Neng, siapa sih namanya? Wah, ya akhi, setan tuh pinter. Ya. Dahulu ulama salaf terdahulu ada umurnya 80 tahun. Kata beliau apa? Demi Allah, umurku sudah 80 tahun. Tapi aku sangat khawatir fitnah wanita atas diri. 80 tahun masih khawatir fitnah wanita. Sementara kita boro-boro khawatir fitnah wanita. Kita malah sengaja masuk dalam kancah fitnah. Jangan ya, Islam azan ya Allah ya.
Ingat ya, jiwa kita lemah, syaitan sangat kuat di dalam apa? Menggoda kita. Lebih baik kita tinggalkan tempat-tempat fitnah itu. Selamatkan diri kita. Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk lari dari fitnah. Kata Rasulullah SAW dalam Bukhari, ya, yushiku an yakuna khairu malil muslim ghanamun yatba'u biha sya'atal jibal yafiru bidini minal fitan. Hampir-hampir nanti, kata Rasulullah, harta yang terbaik yang dimiliki oleh seorang muslim adalah kambing yang ia pelihara di puncak-puncak gunung. Ia lari membawa agamanya dari fitnah. Saking dahsyatnya fitnah di zaman itu, kata Rasulullah, sebaik-baiknya harta seorang muslim di saat itu ia pelihara kambing di puncak gunung, lari dari fitnah. Artinya kita sebagai seorang muslim diminta untuk lari dari fitnah. Fitnah itu semua penyimpangan dalam agama yang bisa menjerumuskan kita kepada apa? Maksiat dan merusak agama kita. Makanya ketika Rasulullah mengabarkan nanti akan muncul fitnah, kata Rasulullah, taji'ul fitnah fayaqulul mu'min hadhihi muhlikati thumma tankashif, thumma taji'ul fitnah fayaqulul mu'min hadhihi wa hadhihi. Akan datang fitnah, maka si mukmin berkata, ini yang akan merusak agamaku. Kemudian fitnah itu pun pergilah, kata Rasulullah. Lalu datang lagi fitnah yang lainnya, si mukmin berkata lagi, ini yang akan merusak agamaku. Kemudian fitnah itu pergilah. Lalu Rasulullah bersabda, faman arada an yuzahza'a 'anil nar wa yudkhalal jannah. Siapa yang di zaman fitnah ingin dimasukkan ke surga, dan diselamatkan dari api neraka, falta'ti maniyatu wa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Maka hendaklah ia mendatangi kematian dalam keadaan ia beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Nah, untuk mati di atas beriman ini yang sulit, Pak. Butuh kepada apa? Tadi, ya, berjihad melawan diri sendiri. Makanya ya akhi, ya, sekali lagi jauhi tempat-tempat fitnah. Jangan Anda merasa bahwa Anda imannya sudah sehebat Abu Bakar dan Umar. Jangan Anda merasa iman Anda sudah sehebat Rasulullah SAW. Jangan, saudara-saudaraku sekalian. Ya. Kemudian yang terakhir, daripada kiat untuk istiqomah di akhir zaman atau setelah Ramadan ini, saudara-saudaraku sekalian, yaitu cintailah masjid. Dan jadilah Anda orang-orang yang memakmurkan masjid. Karena masjid itu rumah yang sangat jauh dari fitnah di zaman ini. Dan Rasulullah SAW pun sudah menjamin orang yang memakmurkan masjid, dia akan hidup dalam keadaan baik, wafat pun dalam keadaan baik. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasulullah SAW bermimpi, ra'aitu rabbi fi ahsani suratin. Tadi malam aku bermimpi melihat Allah dalam bentuk yang sangat indah sekali, kata Rasulullah. Faqala li, Rasulullah bersabda, lalu Allah berfirman kepadaku, ya Muhammad, atadri fima yahtasimu fihi al-mala'ul a'la. Tahukah kamu, hai Muhammad, apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit? Kata Rasulullah, aku tidak tahu ya Allah. Maka Allah pun meletakkan tangannya, kata Rasulullah, di antara dua pundakku, sehingga aku merasakan dinginnya di antara dua dadaku, sehingga aku pun mengetahui apa yang terjadi di langit sana. Lalu Allah berfirman lagi, atadri fima yahtasimu fihi al-mala'ul a'la. Tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit? Kata Rasulullah, fil kafarat wad darajat. Aku tahu ya Allah, tentang amalan yang menggugurkan dosa dan amalan yang mengangkat derajat. Wa amal kafarat famasjul aqdami ilal jama'at wa intidaru sholawati ba'da sholawat wa isbahul wudu'i indal makruhat. Adapun amalan yang menggugurkan dosa adalah berjalan kaki menuju masjid untuk sholat berjamaah, menunggu satu sholat sampai sholat berikutnya di masjid, dan menyempurnakan wudu di saat sulit. Lalu Allah berfirman, shadaqta ya Muhammad, kamu benar hai Muhammad. Faman fa'ala dzalik,
Maka Allah Subhanahu wa taala apa? Faman fa'ala dzalik. Siapa yang melakukan itu? Maksudnya itu yang tadi apa? Berjalan menuju masjid untuk sholat berjalan. Yang kedua, menunggu satu sholat sampai sholat berikutnya di masjid. Yang ketiga, menyempurnakan wudhu di saat sulit. Kata Allah apa? Siapa yang melakukan itu, ia akan hidup dalam keadaan baik, wafat pun dalam keadaan baik, dan ia akan diampuni dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya sendiri kembali. Jaminan langsung dari Allah, Pak, bahwa orang yang mencintai masjid, yang selalu sholat berjamaah di masjid, yang Masya Allah dia merasa suka untuk menunggu sholat di masjid sampai sholat berikutnya, jaminan langsung dari Allah bahwa dia akan hidup dalam keadaan baik dan wafat dalam keadaan baik. Wafat husnul khatimah. Makanya apa? Orang para pencinta masjid pasti wafatnya husnul khatimah di mana-mana. Maka dari itu cintai masjid. Cintai masjid, jadikan masjid itu sebagai tambatan hati kita. Jadikan masjid sebagai sesuatu yang menenteramkan hati kita. Jadikan masjid ya akal Islam sebagai rumah kedamaian untuk hati kita. Karena Rasulullah SAW sudah menjamin bahwa orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, maka pada hari kiamat akan diberikan oleh Allah naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, sab'atun yadhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang akan Allah berikan naungan pada hari itu, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa di antaranya? Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Dan seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Cintai masjid, jangan cintai pasar. Cinta itu apa? Masjid. Ya. Kenapa? Karena disebutkan dalam satu riwayat bahwa masjid itu tempat yang paling dicintai oleh Allah. Masjid itu tempat ibadah di akal Islam, ketentraman insyaallah. Nah inilah ya akal Islam, semoga kiat-kiat ini yang memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa istiqomah setelah bulan Ramadan. Dan semoga kita diberikan oleh Allah bantuan ya untuk bisa melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita bukan tanya jawab. Saya utamakan pertanyaan yang berhubungan dengan kajian kita ya. Di kampung saya kalau bekerja harus melakukan suap menyuap. Kata Rasulullah, la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Semoga Allah melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suapan. Tapi kalau antum bekerja dengan cara menyuap, antum terkena laknat. Ya. Tapi waktu itu saya nggak tahu, Ustaz sekarang udah kerja jadi gimana? Kalau nggak tahu ya udah dimaafin. Apa perlu keluar? Nggak usah. Kamu juga nggak tahu, ya. Tapi kalau kita tahu, nggak boleh, haram hukumnya.
Apa maksud perkataan Ibnu Sirin di dalam Muqaddimah Sahih Muslim? Sesungguhnya ilmu adalah agama, maka hendaklah perhatikan dari siapa ia mengambil ilmunya. Perkataan Ibnu Sirin ini jelas kok Pak. Artinya kita dalam mengambil ilmu itu jangan kepada sembarangan orang. Kalau antum belajar ilmu biologi tapi belajarnya ke tukang bas, boleh? Nggak mungkin mas. Antum mau belajar kedokteran tapi orang petani, salah sambung. Antum mau belajar kimia tapi ke ahli fisika, salah sambung. Tapi ambillah dari ahli-ahlinya. Ya. Kalau antum mau belajar ilmu agama, tentu dari siapa? Ahli yang mumpuni dalam ilmu agama dong. Maka Imam Nawawi rahimahullah dalam Muqaddimah Syarah Muwaddah berkata, la yanbaghi li talibil ilmi an yatluba illa mimman kamalat ahliyatu. Tidak boleh seorang penuntut ilmu menuntut ilmu kecuali dari orang yang telah betul-betul ahli di bidangnya. Ya. Di zaman sekarang Pak, apakah setiap orang yang berbicara tentang agama ahli? Belum tentu. Ya. Apalagi yang masuk di televisi. Saya ini alhamdulillah banyak kenalan orang televisi. Saya tanya kepada mereka, Mas, standar untuk bisa masuk televisi itu apa sih? Apa kata dia? Standarnya Ustadz bisa menghibur orang supaya ratingnya tinggi. Karena memang namanya televisi nasional atau komersial itu Pak tujuannya rating. Jadi kalau dia bisa menghibur orang, bikin orang senang, nah itu yang tinggi. Walaupun dia nggak bisa bahasa Arab, walaupun dia bukan ulama, kata dia. Saya langsung nanya kepada pengurusnya. Dan waktu itu ada teman kita juga yang memang di bidang itu dia. Ya. Nah itulah saudaraku sekalian. Makanya tidak setiap orang yang berbicara masalah agama langsung kita anggap ini ahlinya, ustadz, belum tentu. Hati-hati dari itulah akal Islam azan ya Allah wa yakum. Kalau para ulama terdahulu di zaman Imam Ahmad ada seorang ulama berkata apa? Kami dahulu kalau ingin mengambil ilmu dari seseorang, kami duduk 2 bulan memperhatikan orang itu. Dan kami bertanya-tanya ke orang-orang tentang siapa dia. Sampai-sampai yang ditanya berkata, kamu mau menikahkan dia dengan anakmu ya? Sampai detailnya. Itu di zaman dahulu loh Pak. Di zaman sekarang lebih penting lagi Pak. Zaman sekarang ini semua orang berbicara masalah agama. Orang gak bisa bahasa Arab ngomong agama. Orang yang gak pernah belajar ilmu alat ngomong masalah agama. Seakan-akan dia ulama. Padahal bahasa Arab nggak bisa, ilmu balaghah belum pernah belajar, usul fikih baru tahu, sebatas dia tahu 1 hadis 2 hadis 1 ayat 2 ayat, modalnya balighu anni walau ayat, sampaikan dari walaupun 1 ayat, jadi tukang ceramah, musibah kan Pak? Ya, LC namanya Pak, langsung ceramah. Di perusahaan saya yang saya bekerja juga menjual barang-barang yang haram selain yang halal. Bagaimana ini? Tapi barang yang halalnya 80%, sedangkan yang haramnya 20%. Syekh Utsaimin pernah ditanya tentang masalah ini. Beliau mengatakan yang lebih selamat sih mendingan cari yang lain, yang betul-betul apa? Halal. Tapi kalau memang tidak ada ya mudah-mudahan diperbolehkan, karena halalnya masih lebih banyak daripada yang haramnya. Tapi kalau kita mau lebih warok, lebih hati-hati, udah cari yang lain deh yang lebih halal,
yang halalnya 100%. Soalnya kan kalau misalnya dari 80% per 20%, 20%, kalau kita kebagian 1%-nya aja udah ngeri, Pak. Iya nggak, Pak? Katakanlah dari 20% itu kita dapat gaji dari yang 1%-nya, tetap ngeri itu. Iya. Yang haram tuh nggak bisa dianggap cuma 1%, nggak bisa. Iya. Jika kita mengganti puasa yang tertinggal karena sakit dan yang tertinggal sampai hampir 15 hari, kemudian sampai hari ini belum memulai untuk berpuasa, jadi kalau dihitung-hitung hari untuk mengganti puasa Ramadan bisa habis bulan Syawal ini. Jadi puasa Syawal dulu atau gimana? Ini orang malas, Pak, nanya. Udah tahu batalnya 15 hari. Sampai hari ini belum mulai juga qadha. Iya. Udah gitu dia nanya, kalau saya qadha dulu di Syawalnya habis. Kenapa dari kemarin? Iya. Memang ikhtilaf para ulama tentang masalah ini. Kalau memang waktunya mepet, kalau kita berpuasa qadha akibatnya tidak dapat Syawal, apakah boleh kita dahulukan Syawal dulu atau tetap harus qadha dulu? Yang saya condong kepadanya, karena puasa Syawal itu puasa yang terbatas dengan bulan Syawal, maka wallahu a'lam bisa Syawal dulu baru qadha. Sebagian ulama ada yang berpendapat tetap qadha. Adapun Syawalannya diqadha nanti di bulan yang lain. Kenapa? Karena yang wajib harus lebih didahulukan daripada yang sunnah. Kalau ada wanita berzina dengan 2 teman laki-lakinya, waktu yang berbeda, dan laki-laki yang pertama yang menzinainya tidak tahu lagi entah di mana. Laki-laki yang kedua tidak mau lagi dengan perempuan itu lagi karena sudah mengetahui yang tersebut telah berzina dengan laki-laki lain. Jadi dengan siapa wanita tersebut harus nikah, Ustaz? Karena kalau di surat An-Nur kan pezina laki-laki harus menikah dengan perempuan. Allah Ta'ala mengatakan az-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Wanita yang suka berzina tidak boleh menikahinya kecuali laki-laki yang berzina atau wanita laki-laki yang musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan itu diharamkan atas kaum mukminin. Artinya haram menikahi wanita-wanita yang suka berzina. Namun kata para ulama, boleh dinikahi kalau memenuhi syarat. Syaratnya apa? Taubat. Kalau dia bertaubat dengan taubat yang nasuh dan dia tidak kembali lagi kepada zinanya, maka pada waktu itu boleh dia menikah dengan laki-laki yang baik. Tapi selama dia belum bertaubat dan dia masih suka untuk berzina, maka haram dinikahi oleh orang mukmin yang baik-baik, nggak boleh, haram. Iya. Maka Allah mengatakan wanita yang suka berzina tidak ada yang menikahinya kecuali laki yang berzina. Artinya kata para ulama, kalau ada laki-laki tahu ini wanita suka berzina, terus dinikahi juga, maka akadnya tidak sah karena haram. Maka selama dia berjima dengan dia, hukumnya apa? Zina. Kalau dia tahu bahwasanya ini haram, tapi dia mengatakan nggak apa-apa, halal, berarti dia sudah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Maka statusnya sama dengan orang musyrik. Makanya ya akal Islam, ya, itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala menikahi wanita yang suka apa? Berzina. Demikian pula wanita yang baik-baik haram menikah dengan laki-laki yang suka berzina, tidak boleh.
Apa sih Ustadz salah satu pertanda? Apakah puasa 6 Syawal itu satu pertanda diterimanya puasa Ramadan kita? Ya bukan, apa? Iya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum, diwajibkan atas kamu puasa, sedangkan Syawal bukan wajib. Lalu Allah menyebutkan agar apa kamu berpuasa? Agar kamu bertakwa. Berarti tanda orang yang diterima Ramadannya yaitu setelah Ramadan dia jadi orang bertakwa. Dia meninggalkan maksiat, dia semangat dalam kebaikan. Berarti setelah Ramadan kok orang ini Masya Allah, tadinya dia jarang tahajud jadi rajin tahajud. Tadinya orang ini jarang baca Quran jadi senang baca Quran. Tadinya dia suka berbuat maksiat, setelah Ramadan dia tinggalkan maksiat. Wah, ini itu tanda insya Allah Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Apa benar Ustadz hadis yang mengatakan jika tidak minta maaf kepada orang tua, suami, istri, dan kerabat tidak diterima amal ibadah kita selama bulan Ramadan? Itu hadis palsu. Ya, bertebaran di masyarakat kaum muslimin. Tidak benar hadis seperti itu, Bapak sekalian. Apakah melihat acara TV yang tidak sunnah itu artinya maksiat? Contohnya nonton sinetron, selebritis, dan masih banyak yang lainnya. Mas, antum nonton sinetron memang dapat ilmu apa? Bertambah imannya ya dengan nonton sinetron. Gak ada manfaatnya, Pak. Antum nonton sinetron pasti mau tidak mau di situ artisnya cantik-cantik, Mas. Iya nggak? Iya. Ini artisnya cantik banget. Saya ngefans deh sama dia. Ngefans sama artis coba. Ngefans tuh sama para sahabat, para ulama, para tabiin, mereka para nabi yang kita sukai, kita jadikan idola kita dalam hidup kita. Iya. Pasti yang namanya nonton sinetron nggak lepas melihat perempuan. Sementara Allah mengatakan wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada kaum mukminin hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Bisa nggak untuk nonton TV menundukkan pandangan? Mungkin kan? Maka dari itulah ya, sudah saya sebutkan tadi, jangan kita sekali-kali berani masuk ke dalam kancah fitnah. Ya, di sinetron banyak fitnahnya, Mas. Perempuan-perempuan yang cantik. Antum terbiasa melihat sinetron perempuan cantik, pas lihat istri, aduh. Akhirnya apa? Setidaknya apa? Ya kurang cinta antum ke istri akhirnya. Terfitnah sama perempuan dan yang lain. Hati antum juga kotor, mata antum juga maksiat. Kan bahaya ya kalau Islam, azanillah. Iya. Televisi nasional sekarang mana ada lepas dari yang namanya wanita, musik, nyanyi. Nggak ada yang lepas dari itu ya. Isinya banyak tidak mendidik, Pak. Bahkan banyaknya merusak. Baiknya apa? Merusak. Kalaupun ada baiknya paling 0,1% dibandingkan 100%-nya. Ya, udah mendingan tinggalin aja. Dalam kaidah usul fikih, Pak, kalau kita tidak bisa meninggalkan yang haram kecuali dengan meninggalkan yang halal, maka tinggalkan semuanya. Kalau kita tidak bisa meninggalkan yang haram kecuali dengan meninggalkan yang halal, maka tinggalkan semuanya. Artinya kalau yang halal dengan yang haram kecampur, dan kita tidak bisa meninggalkan yang haram kecuali dengan meninggalkan yang halal tersebut, ya udah tinggalkan semuanya. Sekarang ketika antum nonton televisi seperti itu, saya pengen ngelihat berita, Ustadz, berita itu yang bawainnya cewek, Mas.
perempuannya segini, rambutnya segini, lekuk-lekuk tubuhnya kelihatan. Antum akhirnya nggak fokus dengan beritanya, ngeliatin perempuannya. Masya Allah. Dosa antum itu. Ya. Maka dari itu ya akhi, setan akan memberikan 1000 alasan supaya kita jatuh kepada keburukan. Ya, maka an-najah, larilah dari fitnah sejauh mungkin. Insya Allah antum nggak bakalan ditanya sama malaikat munkar dan nakir, kenapa kamu nggak lihat berita hari ini? Kenapa kamu nggak ikut berita hari ini? Nggak bakalan ditanya sama malaikat munkar nakir, Pak. Di kuburan ditanya siapa Robmu, siapa nabimu, apa agamamu. Kalau kita buta berita, nggak tahu sama sekali berita, nggak bakalan ditanya sama malaikat munkar nakir. Yang penting kita paham siapa Tuhan kita, Allah, Rasul kita Muhammad SAW, kita pun mengikuti beliau, beriman kepadanya. Nah ini yang akan Islam. Terkadang maaf ya mas ya, banyak di antara kita yang lebih semangat mengikuti berita daripada mengikuti ilmu. Kalau ada berita hangat, wah lagi rame Pak, rame, ikut rame kita juga. Tapi kalau share ilmu tentang tafsir ini, tentang syarah hadis ini, alah kurang. Dibacanya juga sambil malas-malasan. Tapi kalau share berita, wah berita. Saya mau tanya, berita-berita yang di-share itu problematika bukan? Pasti mengandung problematika. Sekarang bagaimana Anda akan menghadapi sebuah problematika sementara Anda tidak tahu ilmunya untuk menyelesaikan problematika tersebut? Banyak berita itu sebatas memancing emosi. Banyak berita itu seringnya memancing semangat orang, emosi, kesel. Nah ketika antum kesel, apa coba yang diinginkan dari berita kekesalan itu Pak? Itu sebetulnya menabur Pak, menanam benih-benih emosi. Kalau sudah kaum muslimin emosi semua, tinggal naburin apa? Api, selesai. Bahaya kan? Sangat bahaya. Makanya Pak, jangan sampai kita lebih semangat ngikutin berita daripada apa? Ilmu dulu deh. Saya mau tanya, Al-Quran sudah menjelaskan segala sesuatu tidak? Semua problematika hidup manusia sudah ada jawabannya tidak dalam Al-Quran? Sudah ada? Terus kenapa kita berpaling dari Al-Quran? Padahal jawabannya sudah ada dalam Al-Quran. Ada tidak jawabannya dalam hadis-hadis Nabi? Ada. Terus kenapa kita berpaling daripada hadis? Mempelajari Al-Quran dan hadis, lalu kemudian kita sibuk mencari penyakit? Ya, salah cara seperti itu. Cukup Al-Quran dan hadis sudah ada jawabannya. Maka harusnya kita lebih banyak mengkaji Al-Quran dan hadis dulu. Jangan dulu semangat ngikutin berita. Penyakit itu semua. Iya. Apalagi media di zaman sekarang, siapa yang menguasai kalau bukan orang Yahudi, Pak? Kita akhirnya menjadi orang-orang yang dipermainkan hati kita oleh berita itu. Iya, Allah musta'an. Apa hukumnya chattingan dengan wanita yang bukan mahram? Tujuannya apa? Tujuannya apa dulu? Ya. Misal antum ngadain daurah, pasti ada panitia ikhwan, ada panitia akhwat. Mau tidak mau panitia ikhwan harus ada hubungan dengan panitia akhwat. Akhirnya chattingan lah untuk membahas masalah daurah. Boleh tidak? Boleh, nggak masalah. Kalau memang itu dibutuhkan dan selamat dari fitnah, nggak masalah. Tapi kalau antum cuma iseng doang, dan iseng ini setan masuk. Iya. Kalau memang ada kebutuhan dan masalahnya besar,
dan jauh dari fitnah boleh, kata para ulama, nggak masalah, silakan. Tapi kalau memang ternyata tidak ada kebutuhan, hanya sebatas iseng-iseng doang, nggak ada manfaatnya, sudah begitu malah menimbulkan penyakit hati, udahlah, tinggalin aja. Iya, cari jodoh yang bener, jangan cuma sebatas pengen kenalan. Kalau mau nikah, nikah aja, datengin ke rumahnya, datang lamar, selesai kan. Kalau akhwatnya nggak mau, ditolak, ya udah cari akhwat yang lain. Apakah tante dan istri om saya mahram saya? Tante mahram kamu, sedangkan istrinya om itu bukan mahram. Loh, istrinya om itu tante, Ustaz. Ya berarti bukan mahram. Ya. Istrinya kakak kita berarti apa? Ipar, bukan mahram. Kata Rasulullah, al-hammu al-maut, ipar itu kematian. Kenapa disebut kematian? Karena kematian itu kan datang dalam keadaan tidak terasa. Demikian pula. Iya. Orang banyak menganggap cuma ipar, ini kan saudara, padahal itu bukan mahram. Kalau istri kakak kita bukan mahram, demikian pula istri paman kita bukan mahram. Iya. Apakah ada nama selain nama Nabi Muhammad SAW? Karena semenjak lahir bukan Muhammad namanya, Ustadz. Apakah itu benar? Maksudnya apa sih? Apakah Nabi Muhammad itu ada nama lain selain beliau gitu? Ada. Kata Rasulullah, ana Ahmad, wa ana al-Aqib, wa ana al-Hashir. Iya. Jadi nama Rasulullah SAW selain beliau apa? Ahmad, al-Aqib, al-Hashir. Kemudian ada beberapa nama yang lain saya lupa. Orang yang berilmu tapi tidak minta nasihat pada ahli ilmu, untuk itu merupakan musibah dan musibah apa ya Ustadz? Orang ahli ilmu tidak minta nasihat kepada ahli ilmu. Seorang ulama, ya, dengan tawaduknya dia minta nasihat kepada ulama yang lain. Itu adalah merupakan tanda ketawaduan dia. Kalau ternyata ada ulama tidak meminta nasihat kepada ulama lain, bukan berarti dia tidak butuh nasihat. Bisa jadi karena sudah dapat jawabannya dari Al-Quran dan hadis. Iya. Sementara kan nasihat ulama itu dibutuhkan ketika sudah tidak ada nasihat dari Al-Quran dan hadis, ya kan? Sementara si ulama ini sudah tahu jawabannya kok. Dari Al-Quran dan hadis dia sudah tahu. Ya, perkataan para ulama salaf terdahulu dia sudah tahu. Dan tentunya ya nasihat ulama salaf terdahulu juga sangat banyak. Sudah tahu jawabannya. Jadi tidak perlu lagi untuk minta nasihat kepada yang lainnya. Ya, bisa jadi seperti itu. Makanya kewajiban kita yang awam ini husnudzon kepada para ahli ilmu, jangan suudzon. Kita tidak boleh menghisap kesalahan orang lain. Tapi Ustadz, saya selaku suami istri saya susah diberi nasihat.
Alhamdulillah ngaku. Hidayah makin jauh. Jadi bagaimana saya memberikan cara agar saya tidak makin berdosa melihat tingkah laku istri saya? Mungkin antum cara nasihatin istrinya tidak benar. Ada suami merasa dirinya sudah ngasih nasihat sama istri, tapi ternyata caranya marah-marah, merasa dirinya lebih tinggi dan yang lain, sehingga si istri nggak mau nerima. Atau yang kedua, mungkin dia sudah nasihati istrinya, tapi dia sendiri kurang baik akhlak terhadap istrinya, sehingga si istrinya nggak mau terima dia. Banyak faktor. Maka kalau kita nasihati istri tapi kok istri nggak mau terima, coba introspeksi diri kita sendiri juga. Saya nasihatin dia, saya ngamalin nggak nasihat? Saya nasihatin dia, saya akhlak saya kepada istri bagaimana? Saya nasihatin dia, bagaimana cara nasihat saya kepada dia? Ini penting untuk kita muhasabah. Iya. Kalau ternyata sudah berbagai macam cara lembut, sudah sebaik mungkin dan yang lainnya, dan kita juga sudah baik akhlaknya terhadap istri dan yang lainnya, tapi ternyata qadarullah istri gak mau menerima nasihat, tetap di atas maksiatnya dan ngeyel di atas dosanya. Maka yang kayak ginian Pak gak bagus dipertahankan. Yang kayak ginian gak bagus dipertahankan. Lebih baik mencari istri lain yang bisa membahagiakan diri antum, atau antum poligami, nggak masalah. Hanya nggak masalah. Daripada antum punya istri berbuat maksiat terus kepada Allah, akhirnya antum di rumah juga, rumah tangga antum tidak bisa menegakkan syariat Allah. Sementara tujuan menikah, tujuannya apa? Sakinah mawaddah, dan sakinah tidak mungkin bisa dilaksanakan kalau kita memaksiati Allah. Ya, maka dari itulah yang akal Islam. Tapi kalau antum mau tetap sabar, mau menasihati istri, silahkan, nggak masalah. Ya, makanya Nabi Ibrahim alaihissalam suatu ketika pernah mendatangi rumah anak Ismail. Lalu kemudian bertanya, Ismail tidak ada, yang ada istri. Ditanya oleh Ibrahim, bagaimana hidup kamu? Hidup saya susah terus, begini, ngeluh. Maka apa kata Nabi Ibrahim? Nanti kalau suamimu datang, sampaikan salam saya untuk dia, dan sampaikan kepada dia, ganti engsel pintumu itu. Ya. Lalu Ismail pulang. Lalu istrinya cerita, kata Nabi Ismail, itu ayahku, dan yang dimaksud dengan engsel pintu adalah kamu. Diceraikan oleh Nabi Ismail, nikah sama perempuan yang lain. Kemudian suatu ketika Nabi Ibrahim datang. Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada istrinya, bagaimana hidupmu? Alhamdulillah. Terlihat istrinya bagus, akhlaknya, qanaah dan yang lain. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, kalau suamimu datang, sampaikan salamku untuk dia, dan katakan kepada dia, pertahankan engsel pintu. Ya, tidak masalah ya, karena kan kita itu berumah tangga untuk kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Dan tujuan menikah itu kata Allah dalam Al-Quran apa? Menegakkan syariat Allah dalam rumah tangga kita. Nah, kalau rumah tangga kita ternyata kita tidak bisa menegakkan syariat Allah, bukannya baiti jannati, tapi malah baiti nari, rumahku nerakaku ini, gimana coba? Maka sudahlah kita sengsara di dunia, di akhirat sengsara lagi. Gara-gara antum membiarkan istri berbuat dosa, antum dayuth. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannata dayuth. Tidak masuk surga lelaki yang dayuth. Siapa lelaki dayuth? Lelaki yang tidak punya kecemburuan ketika istri atau anaknya berbuat maksiat. Baik, saya kira cukup Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf bila ada sesuatu yang tidak berkenan di hati. Yang benar semuanya dari Allah, yang salah dari kekurangan ilmu saya. Subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.